penolong tiba di lokasi. Hal yang harus dilakukan adalah dengan memperkenalkan diri dan meminta izin. Contohnya, perkenalkan saya April dari UNER, saya izin memberikan pertolongan pertama pada korban, apakah diizinkan? Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah penilaian keadaan. Dilakukan untuk memastikan situasi yang dihadapi dalam suatu upaya pertolongan agar tidak menimbulkan bahaya susulan. Yang kedua adalah dengan menggunakan APD berupa sarung tangan lateks dan masker sebelum melakukan pertolongan pada korban. Berikutnya, lakukan penilaian dini pada korban dengan cara R, A, B plus C. Respon terdiri dari ASNT, awas, lakukan gerakan seperti ini ya teman-teman. Untuk suara, kita bisa memanggil korban dengan, Mbak, apakah mbaknya bisa mendengar saya? Lalu yang ketiga, nyeri. Nyeri kita bisa lakukan dengan mencubit lengan korban. Yang terakhir adalah tidak respon. Berikutnya, lakukan penilaian dini dengan cara RW. Tentukan terlebih dahulu apakah korban mengalami kasus trauma atau kasus medis. Apabila korban mengalami kasus trauma, maka lakukan teknik RW berupa jaw thrust. Lakukan jaw thrust seperti ini ya teman-teman. Berikutnya, lakukan breathing untuk menilai keadaan napas korban dengan teknik LDR. Lihat, dengar, dan rasakan. Berikutnya, lakukan circulation dengan cara meletakkan dua jari pada nadi karotis korban. Berikutnya, lakukan pemeriksaan fisik dengan cara scanning yang dimulai dari pemeriksaan pada bagian kepala. Seperti ini ya. Lalu yang kedua, pemeriksaan pada mata. Berikutnya, lakukan pemeriksaan pada bagian hidung secara bergantian dari kiri maupun kanan dan sebaliknya. Lalu yang kedua, lakukan pemeriksaan pada telinga untuk menilai apakah ada rembesan darah atau tidak. Lalu yang ketiga, tidak lupa kita memeriksa bagian mulut. Lalu, lanjut kita melakukan pemeriksaan pada bagian leher ya teman-teman. Lalu yang kedua adalah dada. Dan terakhir adalah pemeriksaan pada bagian perut. Berikutnya lakukan pemeriksaan pada bagian panggul. Dengan dilakukan seperti ini ya teman-teman. Yang kedua adalah pemeriksaan pada bagian tungkai. Tidak lupa lakukan GSS. Apa itu GSS? GSS adalah gerakan dengan cara seperti ini ya teman-teman, untuk gerakan. Lalu yang kedua, kita lakukan sensasi. Ketiga, sirkulasi. Nah, seperti itu ya teman-teman. Berikutnya, lakukan pemeriksaan pada bagian lengan. Bisa dimulai dari lengan bagian kanan maupun lengan bagian kiri. Ataupun sebaliknya, terserah teman-teman. Dimulai dari yang mana dulu. Dan lakukan GSS. Gerakan lalu sirkulasi dan sensasi. Pemberian sensasi bisa kita berikan dengan cara mencubit lengan korban. Langkah yang terakhir pada pemeriksaan fisik adalah pemeriksaan pada bagian punggung, yang dilakukan dengan cara seperti ini ya teman-teman.
Berikutnya, lakukan pemeriksaan lebih lanjut mengenai tanda vital, yaitu dengan mengecek nadi maupun napas dari korban. Pemeriksaan napas dilakukan dengan seperti ini ya teman-teman. Untuk frekuensi pernapasan normal adalah 12-20 kali per menit. Berikutnya, lakukan pengecekan pada nadi. Apabila korban respon, lakukan pada pergelangan tangan korban. Dan apabila korban tidak respon, kita lakukan pengecekan nadi pada bagian leher korban.